Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Kumala Izzah. My student number is 56. And in this occasion, I would like to explain about syntax. Let's start it. Okay, we'll begin with what is syntax. Syntax is the study of sentence structure. Jadi syntax itu adalah sebuah studi yang mempelajari atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang struktur dari sebuah kalimat. Nah, bisa kita lihat dari kalimat di sini ada dua kalimat, yaitu John saw Mary and Mary saw John. Dari dua kalimat ini mengandung contain some word John, Mary, and saw. Tapi berbeda arti. Yang pertama ada John saw Mary atau John melihat Mary, dan yang kedua ada Mary saw John atau Mary melihat John. Walaupun kedua kalimat ini mengandung word yang sama atau kata yang sama, tetapi dua kalimat ini has different meaning. Nah, jadi syntax ini membantu kita untuk membedakan kalimat atau membedakan arti dari kalimat yang walaupun yang mempunyai susunan kata yang sama, tapi dari struktur kalimatnya ini berbeda, walaupun cuma dibalik-balik saja. Nah, ini namanya syntax. Oke, next slide. Nah, kita akan lanjut di syntactic categories. Nah, jadi di syntax itu ada, di bahasa Inggris khususnya, ada beberapa kelas kata atau syntactic categories. Nah, syntactic categories ini kalau di bahasa Inggris ini ada 11. Yang pertama ada noun atau kata benda. Contohnya table, John, and car. Dan lexical verb atau kata kerja langsung, gitu, writing, cooking, and go. Nah, adjective atau kata sifat beautiful, handsome, cute. Numeral kata yang menunjukkan jumlah, some, two, three, and others. Dan adverb atau kata keterangan, always, usually, often. Dan auxiliary verb, kata kerja pembantu. Nah, jadi kata kerja pembantu ini adalah kata kerja yang menjelaskan kata kerja aslinya. Did, will, ada shall juga. Kemudian determiner, kata yang berada di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. The, a, and an. Jadi biasanya determiner ini letaknya adalah di depan noun. Kemudian pronoun atau kata ganti, she, he, it, atau her. And then ada preposition atau kata depan, atau kata yang menghubungkan noun dan pronoun, to and into contohnya. Kemudian ada conjunction atau kata penghubung, and, also, and then. Kemudian ada interjection atau kata yang diucapkan untuk mengekspresikan emosi seseorang. Nah, contohnya adalah ouch, aha, atau ah. Nah, ini adalah kata yang menjelaskan tentang ekspresi seseorang atau mengekspresikan seseorang dengan suara. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kita butuh syntactic categories? Nah, kita butuh syntactic categories ini untuk melabeli kata atau unit syntactic categories to label the words. Kita membutuhkan syntactic categories ini biar tahu kata ini itu masuk ke dalam kelas kata apa. Oke, let's see the example. The example is the girl like doll. Ini ada the girl like doll. Nah, kemudian the ini masuknya ke apa? Kelas kata apa? Kemudian girl ini masuk ke kelas kata apa? Like masuk ke kelas kata apa? Doll masuk ke kelas kata apa? Nah, di sini the masuk ke determiner, girl masuk ke noun, and then like itu masuknya ke lexical verb, doll ini adalah masuknya ke noun. Kemudian syntactic categories ini juga bisa dilihat dari example sebagai berikut. Contohnya ada I love the cat, and then we love the dog. Nah, ini struktur gramatikalnya benar, tidak ada yang salah inco. I love the cat, saya suka kucing, aku cinta kucing. Kemudian we love the dog, kita suka anjing. Ini strukturnya benar, tapi artinya berbeda walaupun strukturnya sama. Jadi subjek, kemudian ada kata kerja, kemudian ada noun, ada yang menerangkan dia suka apa, tapi ini artinya berbeda.
Oke, lanjut lagi. Ada syntax constituent. Constituent are the intermediate level of structure organization between words and sentence. Jadi constituent itu adalah level tengah dari struktur organisasi antara kata dan kalimat. Jadi strukturnya itu kan kalimat, kemudian constituent, baru kata atau words. Jadi antara sentence dan words itu ada constituent. Nah, cara gampang untuk mengetahui itu constituent atau tidak itu bisa dari pertanyaan. Kita membuat list pertanyaan and also the answer. For the example, I talk to the personal trainer. Nah, jika kita bertanya, who did you talk to? The answer will be the personal trainer. Kemudian, who told the personal trainer? The answer will be I. And the third question, what did you do to the personal trainer? The answer will be told. And then, what did you do? The answer will be told to the personal trainer. So we can conclude that I told the personal trainer, told to the personal trainer, itu adalah konstituen. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi atau 4 pertanyaan yang kita susun tadi adalah konstituen. While to the is not konstituen karena tidak bisa dibuat pertanyaan. Itu adalah cara mudah untuk mengetahui itu konstituen atau tidak. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada constituent entry diagram syntax. Let's bahas itu ya kita. For the example, ada kata. Pertama ada bukan kata ya, tapi kalimat atau sentence. 3 pretty girls like doll. Kemudian diturunkan menjadi konstituen, 2 konstituen besar, yaitu ada 3 pretty girls. Terus yang kedua ada like doll. 2 ini, yang tengah ini adalah termasuk konstituen. Kemudian diturunkan lagi menjadi kata. Ada 3 and then pretty girls. Sebenarnya ini dipisah ya, salah di slide-nya. Pretty girls like and doll. Kemudian kita turunkan lagi menjadi syntax tree diagram. Kemudian ini diklasifikasikan kelas kata apa. Tree ini karena menunjukkan jumlah, jadi masuknya adalah numeral. Kemudian pretty ini adalah masuknya adjektif karena menerangkan dari noun yang di belakangnya. Kemudian curse ini masuknya noun. Kemudian like ini maksudnya lexical verb. And then the last one is doll, ini masuknya adalah noun. Nah, seperti itu singkatnya tentang syntax atau apa sih itu syntax. Dari awal sudah jelaskan bahwa syntax adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang sentence structure. Nah, di syntax ini dibagi ada beberapa subbab, ada syntactic categories and then syntax constituent. Dan yang terakhir ada syntax constituents and diagram tree syntax. I think enough for my explanation and I hope my explanation will be memahamkan kalian apa itu syntax dan kelanjutannya. Sorry if I do many mistakes and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.